Halo semuanya, di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian bagaimana caranya membuat portfolio data analisis hanya dengan menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan Tableau Public. Dengan data mentah yang kayak gini, menjadi dashboard seperti ini. Selamat datang di channel Sasonoto Hasbullah. Buat kalian yang belum tahu, di channel ini gue membuat video tentang data analytics dan apapun yang menurut gue menarik. Kita langsung aja gue tunjukin cara step by step untuk membuat portfolio data analytics. Oke, pertama gue mau nunjukin ke kalian data yang kita mau pakai, yaitu data tentang delay pesawat yang ada di US. Nah, kira-kira data awalnya seperti ini. Jadi masih dalam bentuk CSV. Nah, nanti akan kita import ke Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja ke Microsoft Excel ya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, ngomong-ngomong, Microsoft Excel yang gue pakai ini itu versi yang tahun 2019. Oh iya, buat kalian yang mau ngikutin step by step video gue kali ini, kalian bisa download datanya di link yang gue kasih di deskripsi. Pertama, kita klik menu data, kemudian kita get data from text or CSV. Nah, ini ada di menu get and transform data. Kita klik aja. Nah, kita pilih datanya, langsung klik import. Oke, setelah kita klik import, jadi ini tampilan pertamanya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nama datanya ada di atas, airline delay cost.csv. Jadi formatnya dalam format CSV. CSV itu artinya comma separated value. Jadi ini dokumen teks yang dipisahkan kolom-kolomnya itu dengan koma. Jadi bisa kelihatan di sini delimiternya itu langsung otomatis kepilih koma. Nah, ini ada juga pilihan yang lainnya kalau dokumen CSV kalian itu delimiternya karakter lain. Nah, kali ini kita pilih yang koma. Di sini isi kolom-kolomnya ada year, month, carrier, carrier name, airport, airport name, dan lain-lain. Perlu kalian ketahui kalau data analisis itu kan nggak hanya cuma membutuhkan skill analisis aja ya, jadi harus paham bisnisnya juga. Kelihatan dari sini kalau kita ngolah data yang belum pernah kita atau yang belum terlalu mahir di domainnya, nah, jadi kita pasti bingung ngebaca arti dari masing-masing kolom ini. Jadi kayak ARR flight atau ARR del ini kita pasti karena nggak familiar jadi nggak paham. Nah, jadi gue pakai yang jelas-jelas kita ketahui aja maksudnya. Jadi ini ada arrival delay, terus carrier delay, weather delay, NAS delay, security delay, dan late aircraft delay. Nah, ini kira-kira artinya kalau carrier delay itu keterlambatan yang disebabkan oleh maskapainya sendiri atau carriernya. Weather delay itu disebabkan cuaca, NAS delay itu disebabkan oleh air traffic control gitu. Jadi kalau misalnya lalu lintas udaranya sedang padat, nah kemungkinan ini di-delay. Atau security delay, ini maksudnya tentang keamanan. Kemudian late aircraft delay, itu pesawat yang terlambat karena kedatangan sebelumnya terlambat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita langsung klik transform data aja. Nah, di menu transform data ini, itu kita bisa mengubah tipe data dari masing-masing kolom atau field yang ada di Excel ini ya. Nah, ini kebetulan semuanya udah cocok sama tipe datanya. Jadi dari awal misalnya untuk tahun ini kita pakai number atau angka. Di sini whole number. Nah, kemudian month itu kita pakai number juga. Di sini whole number. Kemudian carrier udah tepat, yaitu string atau text. Sini kelihatan dari logonya ya, kalau ABC itu text, kalau 1, 2, 3 itu whole number. Nah, sedangkan yang lainnya itu seperti desimal. Nah, ini kalau isi datanya itu mengandung nilai desimal. Nah, yang lainnya udah oke. Jadi kita bisa langsung close and load datanya. Oke, datanya udah masuk.
Jadi di sini ada totalnya 101.000 row udah masuk dan nggak ada masalah. Nah, yang pertama kita lakukan ketika mau menganalisa data itu biasanya kita cleansing dulu. Jadi kita cleansing atau transform datanya menjadi dengan format yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini contohnya tahun dan bulan. Karena ini terpisah, karena gue pengennya itu digabung, ya ini gue gabung dulu. Caranya kita bikin kolom baru, di insert, kemudian ini kita ganti date. Nah, untuk menggabungkan tahun dan bulan ini yang di kolom terpisah, itu kita pakai fungsi date. Buka. Di sini ada petunjuknya, jadi year dulu, kemudian bulan, kemudian hari. Nah, year itu ada di kolom A, kita pilih kolom A, kemudian month ada di kolom B. Nah, untuk D karena kita nggak ada, ini sebenarnya bisa langsung ditutup ya, terus enter. Oh, ini harus dikasih koma dulu 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, dia otomatis ke tanggal 1 hari sebelum angka bulan ini ya. Jadi misalnya bulan Juli, tapi tanggalnya itu jadi 30 Juni 2022. Nah, gue nggak mau seperti ini, jadi untuk disamain aja, gue mau di sini kasih tanggal 1. Enter. Nah, jadi semuanya tanggal 1 di masing-masing bulan ini. Nah, untuk mengubah format tanggalnya ini sesuai dengan data yang sebenarnya, nah ini gue bisa pilih kolomnya, kemudian gue pilih home, terus klik di menu number ini ya, atau bisa juga di sini. Nah, kita pengen pilih tanggal, tapi karena di sini formatnya tanggal yang biasa, nah kita pilih more number format. Kemudian pilih date. Nah, ini kita ambil format yang bulan dan tahun aja ya. Nah, ini cuma ada 2 ini ya, ini dan March. Ya ada. Kita pakai model yang ini ya, March 12. Oke. Nah, ntar dia datanya akan jadi seperti ini. Oke, yang tanggal udah selesai. Kemudian yang lainnya. Nah, di sini ada yang menarik karena di airport name ini ada data tentang kotanya. Misalnya di kota ini yang mana ya? Oh, Austin nih misalnya. Ini ada di nama airportnya itu Austin Bergstrom International. Nah, tapi di sebelumnya ini Austin TX ini kan dia punya arti tersendiri ya. Jadi Austin ini nama kotanya, TX ini nama provinsinya atau state di US sana. Jadi Austin, kota Austin dan provinsi Texas. Nah, gue pengen ngambil data ini dan dikeluarin ya dari kolom ini supaya nanti bisa dianalisa secara tersendiri. Nah, yang pertama gue lakukan adalah kita bikin kolom baru, insert, oke. Nah, di sini kemudian kita klik G. Nah, yang gue pengen lakukan adalah memisah satu kolom ini menjadi 2. Jadi di sini kalian bisa lihat ada pemisahnya itu titik 2 ya. Jadi nama kota dan provinsi, kemudian setelah titik 2 itu nama bandaranya. Nah, ini gue mau pisah, makanya gue bikin kolom baru di sini. Nah, ini untuk menempatkan nanti nama airportnya nanti di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kolom G, kemudian pilih menu data, kemudian text to column. Nah, ini tinggal kita klik aja.
Nah, ini yang kita pilih delimited ya. Karena ini tiap-tiap fieldnya itu ada karakter pemisahnya. Nah, ini contohnya ini koma, tapi yang kita mau pakai kan titik 2. Nah, jadi kita klik aja delimited, kemudian next. Ini di sini delimitersnya yang tersedia cuma ada tab, semikolon, koma, dan spasi. Tapi karena nggak ada titik 2, jadi kita bikin sendiri aja di sini titik 2. Nah, dia langsung terpisah ya, menjadi 2 kolom. Kemudian klik next. Airport name-nya itu jadi teks. Kemudian ini kota ya, kota dan provinsinya jadi teks, kemudian nama airportnya jadi teks juga. Finish. Oke, nah ini there is already data here, ini maksudnya judul kolom yang di sini ya, di H ini. Nah itu nggak apa-apa, kita timpah aja. Klik OK. Nah, udah selesai. Jadi kita dapat 2 kolom. Kolom pertama ini, ini kita ganti dulu namanya. Copy aja, ini ganti city. Huruf kecil biar seragam, city. Kemudian airport name. Enter. Nah, udah dapat. Kita udah dapat 2 kolom, jadi ada city dan airport name. Nah, kemudian gue mau misahin lagi nih antara nama kotanya dengan nama provinsinya. Nah, sama kayak tadi caranya, tinggal kita bikin kolom baru. Nah, di sini berarti kita taruh state. Nah, yang kolom G kita pilih text to column, delimited, koma, karena ini koma pemisahnya, tinggal next aja. City dalam bentuk teks, state juga dalam bentuk teks. Finish. Oke. Nah, dia akan muncul ini ya. Nah, ini karena tadi kita pilih OK untuk nimpah data yang udah ada, tinggal kita buat baru aja. Oke. Nah, ini sekarang kita periksa datanya ya, apakah ada spasi atau enggak. Nah, ini ada spasi ya, kelihatan. Jadi sebelum huruf P, ini ada spasi. Nah, ini kita mau hilangkan. Kemudian di sini juga kayaknya ada. Nah, sebelum L juga ada spasinya. Nah, ini kita mau hilangkan juga. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bikin kolom bantu dulu di sini. Insert. Nah, sekarang kita pakai fungsi trim. Jadi fungsi trim ini gunanya untuk menghapus semua spasi yang berlebihan ya. Jadi misalnya ada spasi di awal kata atau di tengah kata yang seharusnya cuma 1 tapi dia spasinya 2, nah itu nanti bisa dinormalkan menjadi hanya 1 spasi aja. Nah, ini gue contohin aja langsung. Oke. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti ini, jangan khawatir, biasanya dia formatnya masih teks. Jadi tinggal kita rubah aja ke general. Nah, kemudian klik 2 kali, terus enter. Oke. Ini udah nggak ada spasi. Kemudian yang data yang udah bagus ini kita copy. Kemudian klik kanan paste value. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kolom bantu ini isinya kita hapus saja. Delete. Nah, kemudian kita sekarang trim
data nama airportnya. Nah, ini gue mau contohin ke kalian, misalnya kita tambahin nih spasinya di tengah, ini jadi 3, terus ini jadi 5. Nah, ini jadi tambahin 1 lagi atau 2. Nah, kita coba ya trim. Sama dengan trim. Enter. Nah, dia jadi normal lagi. Di spasi di depan hilang, di tengah jadi tinggal 1. Kemudian yang belakang juga hilang. Nah, ini coba kita kopas value ya. Copy. Kemudian di sini klik kanan, paste value, nanti tandanya yang ada 1, 2, 3. Klik, nah dia langsung jadi normal. Spasi yang setelah akhir kalimatnya hilang, terus di tengahnya juga tinggal 1, di depannya juga hilang. Oke, airport name udah selesai, state udah selesai. Nah, kemudian kolom bantunya ini bisa kita hapus. Ya, udah selesai ini. Kalau data-data lainnya ini udah selesai. Nah, kemungkinan karena kita nggak pakai semuanya, jadi yang kurang gua paham ya gua bisa hapus aja ya. Jadi kita ambil data yang delay-nya aja. Sekarang kita save datanya. Oke, cleansing udah kita lakukan. Sekarang waktunya kita visualisasi datanya menggunakan aplikasi Tableau Public. Oke, kita langsung aja. Nah, ini tampilan pertama Tableau Public. Jadi kalau kita mau melakukan visualisasi, yang harus kita lakukan pertama adalah mengconnect datanya. Nah, karena kita punya data Microsoft Excel, kita klik aja Microsoft Excel dan pilih file Excel yang udah kita cleansing tadi. Open. Ya, ini udah muncul semua datanya. Nah, bisa kita lihat di sini ada daftar fields-nya. Jadi ada field name, terus tipe datanya apa. Nah, di sini bisa kita lihat tahun, ini tipe datanya angka. Terus tanggal, tipe datanya sebagai tanggal. Jadi di sini agak berbeda kalau misalnya angka itu yang tadinya di Excel itu 1, 2, 3, di sini dia lambangnya hashtag. Nah, kemudian kalau tanggal itu lambangnya kalender. Kemudian string dengan lambang ABC, dan di sini city sama state ini udah otomatis kedeteksi sebagai data geografi. Jadi geographic role ini ada state or province. Kemudian city di geographic role itu terdetek sebagai city. Oke. Yang lainnya itu udah benar. Nah, kemudian ini contoh datanya ya. Jadi udah sesuai dengan apa yang kita cleansing tadi. Langsung aja kita go to worksheet, sheet 1. Nah, sekilas tentang sheet di Tableau ini, jadi dia ada 2 bagian ya. Bagian pertama itu yang atas ini dimension. Nah, ini bisa kita lihat. Misalnya kita drag, nah jadi ada dimension and measure ya. Nah, dimension sama measure. Jadi yang bagian atas ini dimensi dan bagian bawah itu measure. Bedanya apa? Jadi dimensi itu kurang lebih apabila terdapat data yang tidak untuk dioperasikan atau tidak untuk diagregasikan. Jadi walaupun dia bentuknya angka, contohnya bulan ini, data bulan atau month, dia memang angka, tetapi tidak untuk dijumlahkan atau dirata-ratakan atau dan lain sebagainya. Nah, sedangkan data yang measure yang di bawah ini, dia memang data yang bisa untuk dilakukan penjumlahan atau dilakukan agregasi.
Nah, misalnya ini some arrival delay. Nah, dia nanti otomatis datanya akan dijumlahkan. Totalnya ada 386.000 arrival delay. Nah, ini contoh aja. Misalnya kita mau nampilin carrier name. Ini bisa diurutkan dengan klik tombol descending. Atau kalau sebaliknya, tombol ascending. Bisa di swap juga row and column jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat yang paling banyak delay ini Southwest Airlines, kemudian American Airlines. Oke, cara membersihkan sheet kita bisa klik ini, clear worksheet. Oke. Nah, yang pertama kita mau tampilkan map ya, karena kebetulan kita punya data geografik. Oke, yang pertama kita lakukan itu kita buka kartu Xiaomi di sini. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita mau bikin maps ini, kita hanya butuh satu data geografik. Jadi kalau kita klik di sini state, nah dia akan langsung nyala gambar mapnya. Jadi kita bisa klik aja, nah dia langsung muncul. Nah, kemudian supaya lebih menarik, kita bisa drag and drop arrival delay. Kita taruh sini. Nah, dia langsung otomatis warnanya menyesuaikan dengan jumlah arrival delay yang paling banyak. Ini legendnya bisa dilihat dari sini, paling banyak itu 42.500.000 dan paling sedikit 2.600. Jadi yang semakin banyak, semakin gelap warnanya, dan semakin sedikit semakin terang warnanya. Ini California 41 juta, Texas 42 juta, kemudian Florida 36 juta. Nah, yang sedikit ini yang terang warnanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau ganti warnanya bisa diklik color, edit color, kemudian pilih warnanya, bisa pilih palette, misalnya warna merah, apply, nah jadi warna merah, atau pilih dua warna, misalnya green and gold, apply, nah dia akan menyesuaikan warnanya, atau red and gold, apply. Nah, di sini juga kita bisa edit warnanya ya, menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Misalnya warna hijau, oke, apply. Nah, dia langsung menyesuaikan warnanya. Cuma kita pilih kembalikan lagi ke automatic. Oke. Nah, selanjutnya kita mau nampilin data point untuk kotanya ya. Jadi city kita drag and drop aja, langsung ditambahkan ke mark layers. Nah, jadi dia nanti muncul titik kota-kotanya. Terus kemudian kita mau nampilkan lagi kotanya ini dengan menyesuaikan jumlah arrival delay. Nah, karena warnanya udah kepake untuk stage, nah kita bisa pakai arrival delay ini pakai size. Nah, jadi nanti yang paling besar itu dia yang paling banyak delaynya. Nah, ini besarannya bisa kita sesuaikan. Kira-kira segini. Oke. Nah, kurang lebih segini. Nah, untuk supaya lebih bagus, kita bisa kasih warna, drag ke city. Nah, ini karena ada beberapa kota yang bertumpuk ini bisa kita caranya opacity-nya kita kurangin supaya agak lebih transparan. Jadi titik yang di belakangnya bisa kelihatan 75. Nah,
Nah, dia langsung kelihatan ya. Jadi Los Angeles ini di belakangnya ada titik yang warna ungu. Nah, ini agak susah diklik. Santa Ana, kemudian Los Angeles. Kita kembalikan lagi. Nah, ini untuk mengoperasikan mapnya, kita pilih ini ya. Nah, kemudian kalau kita arahkan ke masing-masing bubble di sini, kan yang nanti akan muncul city dan arrival delay. Nah, gua mau nampilin nama airportnya. Nah, itu caranya kita tinggal drag and drop airport name ke tooltip. Nah, jadi ketika kita arahkan ke bubble-nya ini, dia nama airportnya akan muncul. Salt Lake City, kemudian Seattle, Tacoma International. Di sini kita kasih nama map. Nah, ketika nama sheet-nya kita ganti, dia nama judul sheet-nya juga menyesuaikan. Nah, ini bisa kita rubah semau kita. Misalnya map US, oke. Nah, jadi dia nambah ya. Coba kita kasih nama map aja. Oke. Kemudian kita buat sheet baru. Caranya tinggal klik new worksheet yang ada di icon di bawah sini. Nah, kemudian kita mau nampilkan diagram batang tentang carrier-nya ya. Jadi masing-masing maskapainya. Nah, kemudian kita tampilkan total delay-nya. Nah, dari sini kita bisa munculkan grafiknya sesuai dengan yang direkomendasikan. Jadi dia yang direkomendasikan ini otomatis nyala ya. Kalau yang mati ini dia nggak bisa diklik. Kita klik aja. Ini kita rubah. Swap rows and column, kemudian sort dari yang paling banyak. Nah, warnanya kita tinggal drag and drop untuk tiap-tiap carrier. Oke. Nah, di sini kita tulis carrier. Jadi judulnya akan menyesuaikan ya. Gampang banget ya untuk bikin diagram batang di Tableau ini. Nah, kemudian kita bikin lagi visualisasi untuk tanggal ya, untuk date. Kita masukin aja di sini date, kemudian nah, untuk diagram tanggal ini gue mau nampilin persentase delay yang disebabkan oleh masing-masing maskapai gitu. Jadi dari total delay kedatangan, arrival delay ini berapa persen sih yang disebabkan oleh maskapai itu sendiri gitu. Nah, ini caranya gue bikin create calculate field, carrier delay dibagi dengan arrival delay. Jadi tinggal kita drag and drop aja, masukin ke sini. Terus kita ganti namanya dengan carrier delay percentage. Oke. Terus kita drag and drop, masukin ke kolom ABC sini. Oke. Nah, ini masih yang dimunculkan bukan persentase ya, karena di sini masih diukur berdasarkan sum. Nah, ini tinggal kita rubah aja. Tinggal klik segitiga ke bawah yang ada di sebelah sum carrier ini. Kemudian pilih measure-nya diganti dengan average. Oke. Nah, dia nanti akan muncul angka desimal seperti ini. Nah, untuk nampilin persentase, caranya klik segitiga yang ke bawah, kita pilih format. Oke. Numbers-nya ini kita ganti dengan persentase. Kita bikin persentasenya 1 aja. Desimalnya 1 aja. Oke.
kemudian show me, nah, dia akan muncul rekomendasi untuk diagram garis. Oke. Nah, ini masih hanya untuk per tahun ya, jadi tetap masing-masing data poinnya itu menunjukkan per tahun. Nah, caranya kita bisa drill down dengan cara klik plus yang ada di sini. Ini per quarter, kemudian sekali lagi jadi per bulan. Oke. Nah, ini kita mau datanya seperti ini. Kemudian untuk memunculkan persentase untuk tiap-tiap data poinnya, kita tinggal drag and drop carrier delay percentage ini ke label. Nah, jadi dia akan muncul, tapi ini masih sum, jadi kita rubah lagi measure-nya jadi average. Nah, artinya itu kita munculkan rata-rata persentase di tiap tanggalnya. Kali ini di tiap bulan ya. Oke. Namanya kita ganti carrier delay percentage. Oke, selanjutnya kita bikin sheet baru untuk menampilkan total delay dari jenis-jenis delay lainnya ya, seperti lead aircraft delay, NAS delay, security delay, dan weather delay, dan juga total arrival delay-nya. Nah, caranya gampang, kita drag and drop measure name di kolom, kita masukkan measure values-nya di ABC. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pilih fit-nya itu, di fit-nya ini untuk selebar worksheet kita, jadi fit width. Nah, jadi dia akan menyesuaikan lebar dari sheet kita ini. Nah, karena gue nggak mau nampilin semuanya yang ada di sini, jadi gue mau drop count airline delay sama carrier delay percentage. Nah, itu caranya tinggal kita drop data yang ada di sini. Carrier delay percentage kita drop. Kemudian count of airline delay kita drop juga. Nah, jadi nanti kita tampilin data di sini aja ya di dashboard. Kemudian ini kita kasih judul total delay. Nah, di sini kita rapihin sedikit. Jadi caranya itu bisa diklik kanan, kemudian pilih format. Nah, di sini ada fontnya. Default font kita bisa rubah, menyesuaikan dengan yang kita pengen. Kalau gue di sini gue pilih bold untuk tiap-tiap judulnya. Nah, kemudian kalau kita mau besarin angka yang ada di sini, kita pilih font. Jadi pilih aja di panelnya 20. Oke. Kemudian untuk kita, ini kan dia masih rata kanan ya. Nah, gue pengennya dia supaya rata tengah. Itu kita pilih di alignment. Alignment-nya kita pilih tengah. Oke. Jadi semuanya menyesuaikan jadi ke tengah ya. Header sama ini center. Oke, udah selesai. Nah, sekarang gue mau hilangin garis-garis untuk di row-nya ini. Garis-garis yang ada di sini. Nah, itu kita pilih di sini ya, border. Nah, ini kita hilangkan jadi none sama none. Grand total juga none. Row divider none. Sekarang kita buat dashboardnya. Cara buat dashboard, kita tinggal klik new dashboard yang ada di sebelah new sheet ya. Nah, sebelah kiri ini new sheet, new worksheet. Nah, kemudian sebelah yang tengahnya new dashboard. Kita pilih dashboard. Size-nya kita
pakai automatic aja untuk menyesuaikan lebar layar komputer. Nah, cara bikin dashboard itu gampang banget. Di Tableau ini tinggal drag and drop sheet yang udah kita buat tadi. Pertama map, kemudian carrier-nya kita taruh sebelah kanan, terus carrier delay percentage kita taruh di bawahnya. Nah ini karena nggak perlu, kita bisa hilangkan. Oke. Nah kemudian kita tambahkan total delay-nya itu di paling atas. Oke. Ini bisa kita sesuaikan lebarnya. Nah ini kalau misalnya kita mau hilangkan judul di tiap-tiap sheet-nya, ini tinggal klik more option, kemudian checklist-nya dihilangkan. Nah langsung seperti ini. Kita rapikan lagi. Nah jadi dashboard ini fungsinya apa? Jadi kita bisa melihat berbagai macam informasi hanya dalam satu layar. Dan enaknya Tableau dashboard ini, dia tuh interaktif. Jadi misalnya kita coba klik di sini Los Angeles, nah dia langsung fokus ke sini. Nah supaya dia punya efek ke visualisasi yang lain, itu kita pilih di sini more option. Oh, di atasnya more option ini ada use as filter. Tinggal kita klik aja, klik. Kemudian kita pilih kotanya, Seattle. Nah, ini belum berfungsi karena masih ada 256 unknown. Nah, ini harus di-edit dulu. Nah, state province-nya nih dia masih ambigu ya, karena mungkin ada nama-nama kota yang ada di beberapa provinsi itu. Jadi kita pilih state province-nya ini dari field state. Oke. Nah, kemudian yang 54 ini masih ada beberapa 54 unknown. Nah, ini kita filter aja. Kemudian satu yang unknown ini kita filter juga. Nah, ini terlalu besar, kita bisa kembali lagi ke sheet-nya lewat sini dan menyesuaikan besarannya itu di size ini. Kita geser. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke dashboard-nya. Nah, sekarang kalau kita klik tiap-tiap bubble-nya ini, dia akan menyesuaikan ya. Contohnya Salt Lake City. Nah, jadi mulai dari total delay-nya dia juga menyesuaikan. Houston. Jadi Houston ini arrival delay-nya ada 11 juta penerbangan. Kemudian delay yang disebabkan carrier itu ada 3.700.000. Kemudian nah carrier yang paling banyak delay-nya ini UA. Nah, ini kita belum tampilkan tooltip untuk carrier ini. Jadi kita bisa edit di sini. Terus kita tambahkan carrier name-nya ke tooltip. Nah, jadi kalau kita tunjuk di tiap-tiap diagram ini, itu kelihatan nama carrier-nya. Kembali lagi ke dashboard. Misalnya kita klik New York. Nah, kita tunjuk carrier-nya, langsung muncul carrier name-nya. Yang paling banyak telat itu JetBlue Airways. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai filter carrier ini. Caranya kita use
kita klik use as filter juga di sini. Nah, ketika kita klik di sini, nah semuanya akan menyesuaikan. Misalnya JetBlue Airways ada 4.862.000. Nah, ini muncul sama di sini yang disebabkan carrier ada 1.300.000. Nah, ini persentase delay-nya yang paling banyak itu di bulan April 2020. Oke. Nah, kemudian kalau kita pengen mau filter Southwest Airlines, itu paling banyak delay-nya di kota mana aja, kita tinggal klik. Nah, dia langsung bubble-nya menyesuaikan. Oke. Nah, terus sekarang kita mau nambahin filter untuk tanggalnya. Kita tinggal klik carrier delay percentage, terus klik more option, filter, kemudian month of date. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita rapikan, taruh di paling atas. Oke. Kemudian month of date-nya bisa kita ilangin, title-nya. Oke. Ini bisa kita geser ke atas lagi. Oke, sama, geser dikit. Oke. Nah, ini jadi slidernya ini bisa jadi filter ya. Misalnya kita slide ke sini sampai 2018. Langsung semuanya menyesuaikan ya. Yang ini, tapi yang lainnya belum. Nah, caranya bagaimana? Kita klik carrier delay percentage, terus klik use as filter. Nah, jadi slider di sini akan berlaku juga untuk semua visualisasi yang ada di sini. Kita pilih Januari 2018. Nah, oh ini belum muncul. Kita bisa juga di sini apply to worksheet, all using a related data source, atau all using this data source. Kita klik aja. Nah, semuanya nanti menyesuaikan ya. Nah, oke. Kita geser ke bulan April 2020. Nah, ini jadi semuanya akan menyesuaikan slider yang ada di sini. Oke, udah cukup. Gua rasa udah cukup dashboardnya. Sekarang kita tinggal tambahin judulnya. To show dashboard title. Kemudian kita ganti namanya jadi US flight delay. Nah, ini kita taruh tengah, terus di bold, apply, oke. Ya, kurang lebih ini dia dashboard yang gua bikin untuk data US flight delay ini. Kalian bisa di custom lagi atau diedit lagi sesuai dengan selera kalian, dan dashboard ini bisa juga dipakai sebagai ya latihan untuk membuat portfolio visualisasi kalian di aplikasi Tableau Public. Oke, gitu aja. Sekian video gua kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan tutorial gua kali ini, silahkan klik like. Subscribe juga channel gua kalau kalian mau mendapatkan informasi-informasi tentang data analytics dan tutorialnya. Dan kalau kalian masih ada yang bingung atau kurang jelas di tutorial gua kali ini, kalian bisa komentar di bawah. Mungkin nanti gua akan bikin video tutorial yang lebih pendek dan lebih detail supaya bikin kalian lebih paham. Seperti biasa, referensi untuk materi di video ini gua tampilkan di deskripsi. Jadi mulai dari raw data yang gua pakai sampai dengan hasil yang gua save
di tableau publik. Oke, sekian video gua kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video gua berikutnya.